teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob sudah tidak sabar pasti ya untuk pertandingan melawan Fiorentina. Sekarang hari Jumat, berarti kita nanti di lumayan jam sehat ya. Jam 23 hari Minggu kita akan ketemu dengan Fiorentina. Dan memang ada beberapa pemain-pemain Inter yang belum bugar. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Ya, Inzaghi lagi mempersiapkan pemain-pemainnya untuk menghadapi Fiorentina. Ya, kita tahu Hakan ternyata lebih lama ternyata sahabat Bob. Bukan hanya 3 pertandingan, kemungkinan 3 minggu. Dan bahkan diprediksi juga Hakan di leg pertama Benfica dia tidak akan bermain. Tapi semoga aja bisa pulih lebih cepat. Nah, ini juga di Marco sama Zeko juga lagi dievaluasi bagaimana apakah dia akan bisa bermain di Fiorentina, melawan Fiorentina atau tidak. Kita akan lihat sahabat Bob. Yang pasti Marcelo Brozovic akan menjadi starter, Lukaku juga, si Toro juga, dan bahkan kemungkinan Korea juga nanti akan bermain sahabat Bob ya. Kita membutuhkan semua pemain-pemain untuk menghadapi jadwal yang sangat padat di April ini sahabat Bob ya. Inter tidak perlu melihat ke belakang lagi, tapi melihat ke depan ya. Looking forward artinya harus melihat ke depan dan bisa menghadapi apapun di depan situ sahabat Bob. Itu untuk ini. Nah, sedikit ini Acerbi ya. Acerbi diwawancarai bahwa keinginan dia adalah ingin bertahan di Inter, tetapi dia bilang saya tidak tahu apa-apa mengenai negosiasi di luar dan saya tidak terlalu peduli, dia bilang. Ada 2 bulan besar dalam perjalanan saya dan saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Apapun yang terjadi, baik itu menambahkan saya merasa hebat di Inter. Jika terserah saya akan bertahan di sini tanpa masalah. Kita tahu sahabat Bob bahwa Inter harus menebus kalau nggak salah sekitar 3-5 juta ya. Nah, ini kan Inter agak keberatan dengan usia dia 35 tahun ya. Tetapi dia bilang begini, banyak yang diharapkan di Inter dan kita juga banyak melihat hal-hal yang positif. Artinya seperti dia bilang menjuarai Supercoppa, menjuarai Coppa Italia dan sekarang ada di semifinal Coppa Italia dan ada di perempat final Liga Champion dan masih ada di di klasemen sementara di Serie A. Jadi masih banyak sekali positif. Jadi benar juga sih kita nggak perlu melihat karena kadang-kadang kita gini, nggak tahu sahabat Bob gimana, silakan komen ya. Kalau gue juga berpikir sebenarnya apa yang dilakukan Inzaghi itu luar biasa ya. Kenapa? Karena kita di 3 kompetisi itu masih bermain dan kita masih punya harapan walaupun harapan untuk juara Serie A memang jauh, tetapi dari 2 kompetisi yang lain itu Inter masih punya peluang. Ya, kita semoga sahabat Bob dan Acerbi juga sangat akan membantu. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutan masa depannya dia. Nah, ini sedikit dari mantan presiden Inter ya, yang legendaris. Siapa lagi kalau bukan Massimo Moratti ya. Dia bilang gini, pelatih Conte paling cocok untuk memenangkan gelar Serie A ya. Dia bilang begini ya, Conte sekarang sudah dipecat sama Hotspur dan kemungkinannya dia kemana kita juga belum tahu ya. Tetapi kalau ditanya Moratti tentang apakah menurut Anda Conte bisa kembali ke Inter, Moratti menyatakan bahwa saya belum berbicara dengan Marotta tentang hal itu, jadi saya tidak akan tahu ya. Benar ya, ini benar klarifikasi dia, yang tahu pasti Opa Marotta. Nah, apakah aku akan membawanya kembali? Jika tim ingin memenangkan Scudetto kembali, ya dia bisa menjadi yang paling cocok untuk melakukannya. Dia bilang gitu. Memang sih kalau untuk Liga Serie A mungkin ya si Conte ini bisa jadi jaminan lah, garansi ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau kita kan kemarin udah banyak pembahasan di video-video sebelumnya. Tapi kalau gua pribadi sih ya tidak terlalu ekspektasi terhadap Conte. Tapi ya kita lihat aja lah nanti apa yang terjadi gitu loh. Nah, terus dia bilang gini, apa yang telah dilakukan Zhang dan tidak gampang ya orang Eropa, Italia untuk menghadapi situasi keuangan Inter seperti saat ini. Ini dia bilang, tidak mungkin sebuah keluarga dari Eropa dan Italia mampu untuk memiliki Inter, Milan atau Juve ya.
memberikan analisis tentang situasi tersebut. Ini situasi keuangan. Sejauh yang saya tahu, Zhang mengeluarkan uang yang banyak untuk Inter dan memenangkan Scudetto dan beberapa trofi lainnya, kata Moratti. Aku akan menunggu sebentar sebelum menilai dia terlalu keras. Nah ini benar banget sahabat Bob, kita kan terlalu banyak ngejudge ya. Oh Zhang blah, Zhang out lah, apalah. Kalian tahu ya sahabat Bob ya, udah 1 miliar euro lebih yang mereka investasikan buat ke Inter selama lebih dari 7 tahun ya. Jadi ya nggak simpel gitu loh, bilang manajemen bagaimana. Nah sekarang kita tahu bagaimana situasinya Inter gitu loh. Ya semoga kita berharap yang terbaik buat Inter sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja. Nah ini sedikit sahabat Bob, seperti video-video gue sebelumnya, bahwa banyak sekali pemain-pemain belakang yang diincar Inter untuk yang menggantikan yang namanya Skriniar. Kemarin ada Solet lah, ada si Bekau, macam-macam. Nah sekarang ternyata Inter Milan juga sangat tertarik dengan bek tengah Belanda, FC Union Berlin ya, Danilo Doki ya. Ini pemain Belanda keturunan Suriname, berarti dia masih ada satu kampung sama si Dum-Dum ya sahabat Bob ya. Di usia 24 tahun dan tingginya juga 190. Ini juga bagus backnya ya. Jadi ya Inter lagi mengincar dia. Apakah ya harganya kurang lebih sekitar 15 juta. Jadi Napoli juga mengincar dia. Ini dia katanya titisan Virgil van Dijk ya. Nah kita nggak tahu lah nanti seperti apa. Yang paling penting ya kita berharap pemain-pemain yang Inter incar benar-benar masuk ke Inter dan bisa membantu Inter di musim depan akan jauh lebih baik. Kita tunggu aja ya Danilo ini seperti apa. Nah ini apa yang dibilang sama Direktur Akademi Tigre ya, mengenai Retegui. Ada kondisi ya bagi bintang Italia yang dikaitkan dengan Inter Milan gitu loh. Nah dia bilang gini ya, si Direktur Tigre ini, tentang ketertarikan Serie A ya. Nah, kami akan tenang mengevaluasi masa depan Retegui. Ditanya apakah Retegui bisa mengikuti jejak striker Lautaro Martinez. Radelli menjawab dengan menggambarkan pemain Inter tersebut adalah salah satu yang terbaik di dunia. Dia adalah aset bagi Inter. Matteo masih muda dan ada banyak perbincangan di sekitarnya, kata si Retegui, Radelli ya. Nah tentang kemungkinan kemitraan serangan antara Martinez dengan Retegui, Radelli merasa bahwa itu akan sangat brilian untuk dilihat. Kita tunggu aja sahabat Bob apa yang akan terjadi ya. Nah ini juga Onana juga berbicara sedikit bagaimana mendapatkan yang terbaik dari jadwal April dan tunjukkan karakter ya. Kita tahu bagaimana Inter akan melawan Fiorentina. Terus si ini juga melihat yang dibilang sama Onana. Seperti yang selalu saya katakan, apa yang ada di masa lalu adalah masa lalu dan tidak ada gunanya melihat ke belakang karena Anda tidak bakal merubah apa yang sudah dilakukan. Benar banget. Masa lalu telah lewat dan kita hanya bisa move on melihat ke depan. Sekarang kami harus melihat ke bulan April, di mana kami memainkan banyak pertandingan penting yang harus kami lakukan dengan sebaik mungkin dan kami harus bersiap karena itu akan sulit, kata Onana. Kami harus menunjukkan bahwa kami memiliki karakter karena kami adalah pemain top yang bermain untuk klub hebat. Karakter sahabat Bob. Inter harus kembali menunjukkan karakter, intensitas ya, semangat, daya juang. Itu yang bisa membuat Inter dan Inzaghi melewati April sahabat Bob ya. Nah ini sedikit Coratelli ya, masih ingat dengan Inter Spark ya, masih ada, tapi Zhang tidak pernah menunjukkan minatnya. Inter Spark ini mereka pengen mengkonfirmasi bahwa status kepemilikan saham. Jadi ini pendukung-pendukung Inter mau berinvestasi saham ke Inter Spark namanya, tetapi udah beberapa kali Coratelli menawarkan ke Zhang dan bahwa dia tidak tertarik dengan lamaran kami, katanya. Ya udahlah, mungkin Zhang punya cara sendiri untuk mengatasi keuangan Inter saat ini. Apakah dijual, apakah akan diambil alih sama Oktri, kita nggak tahu sahabat Bob. Kita tunggu aja. Nah sedikit bagaimana update perpanjangan kontraknya si Dzeko. Ya, Dzeko belum siap menerima tawaran perpanjangan kontrak saat ini karena ia berharap tidak menurunkan gajinya. Nah ini yang belum ketemu sahabat Bob. Dia
dia Nerazzurri hanya bisa menawarkan 4 juta, sementara dia berharap 5 juta. Nah, kita nggak tahu, semoga aja kalau memang Inter tidak bisa mencapai kesepakatan, ya mau nggak mau ya Zego pasti akan lepas dan Inter mungkin akan lebih fokus kepada pemain-pemain muda. Semoga aja. Kalau gue sih masih berharap Zeko masih nambah setahun, karena kita butuh pemain-pemain senior seperti dia membantu tim-tim mudanya Inter, sahabat Bob. Semoga nanti di lawan Fiorentina di minggu malam kita benar-benar bisa mendapatkan 3 poin dan bermain brilian, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.